Halo Sobat LN, selamat datang di channel Lagi Nganggur. Saya doakan kalian dalam keadaan sehat dan hati yang selalu bahagia. Jangan lupa subscribe, like dan komen supaya tidak ketinggalan update film-film keren lainnya. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Nobody. Film yang menceritakan seorang pembunuh bayaran yang telah berhenti dan ingin hidup damai seperti orang biasa, tetapi kehidupannya diusik oleh seorang mafia. Gak pakai lama, langsung aja kita simak ceritanya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang bapak-bapak yang sedang melakukan aktivitas hariannya layaknya orang biasa. Bapak yang bernama Mansell ini adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang sekarang sudah melupakan masa lalunya. Ia telah berubah dari seorang pembunuh bayaran menjadi orang biasa yang membosankan, sampai-sampai ia diremehkan oleh anak dan orang-orang sekitarnya. Kegiatan Mansell ini bisa dibilang monoton banget. Kegiatan itu ia ulang setiap harinya, bangun tidur, ngopi, kerja, pulang, istirahat. Gitu-gitu aja terus, seperti orang yang tidak punya tujuan. Pada suatu malam, ketika keluarga Mansell sudah tertidur lelap. Dengar kewaspadaan yang dimiliki Mansell, ia menyadari bahwa terdengar suara berisik di rumahnya. Seketika ia langsung memeriksa ruang sekitar. Dan ternyata ada dua orang perampok yang masuk ke rumahnya. Mansell langsung mengambil stick golf yang ada di dekatnya dan mencoba menelpon polisi. Namun perampok mengetahui keberadaan Mansell. Sang perampok pun merebut jam tangan Mansell, dan seketika itu Mansell sekilas melihat tato di tangan sang perampok. Perkelahian belum sempat terjadi, anak laki-laki Mansell yang bernama Black keluar dan berusaha menyerang si perampok hingga perampok itu terjatuh. Sebenarnya Mansell punya kesempatan untuk menyerang perampok itu. Tapi entah kenapa, Mansell berusaha menahan emosinya dan hanya diam saja. Akhirnya Black yang jadi korban pemukulan oleh perampok tersebut. Dan akhirnya perampok tersebut pergi begitu saja. Polisi yang menangani kasus tersebut pun juga heran dengan kelakuan Mansell yang membiarkan perampok pergi begitu saja. Polisi itu juga memuji keberanian Black yang berusaha menyerang perampok. Hal ini menambah kekecewaan Black dan istrinya terhadap Mansell. Keesokan harinya, Black mendapat tugas sekolah tentang veteran perang dan ingin mewawancarai ayahnya. Namun ibunya berkata bahwa ayahnya bukanlah prajurit yang ikut berperang, tetapi hanyalah seorang auditor. Ibunya menyarankan untuk mewawancarai pamannya yang benar-benar seorang prajurit. Hal ini pun membuat Black semakin meremehkan ayahnya. Bahkan bukan hanya anak dan istrinya yang meremehkan, tetapi juga diremehkan oleh tetangganya sendiri. Scene berpindah ke tempat kerja Mansell, di mana dia bekerja di sebuah bengkel milik mertuanya sendiri. Di sana terlihat adik ipar Mansell yang menyayangkan tindakan Mansell dalam menghadapi perampok. Kemudian Mansell diberi pistol oleh adik iparnya supaya Mansell bisa berjaga-jaga. Awalnya Mansell menolak, tetapi sang adik ipar memaksa hingga Mansell menerimanya dan meletakkan pistol itu di loker miliknya. Sedangkan, sang bapak mertua Mansell malah memuji tindakan yang dilakukan Mansell. Di lain waktu, terlihat Mansell yang sedang menghubungi adiknya yang merupakan seorang buronan karena sebuah tindakan kriminal. Dia pun menceritakan kejadian malam itu kepada adiknya. Mansell juga bercerita kenapa dia melepaskan perampok itu, bahkan Mansell mengetahui jenis senjata yang dipakai, kapan terakhir digunakan dan juga mengetahui bahwa senjata itu tidak berisi peluru. Sepulang kerja, Mansell berkunjung ke ayahnya di panti jompo. Di sana Mansell menyiapkan makanan untuk ayahnya. Setelah itu, ayahnya bertanya apakah kau ingat seperti apa kita dulu? Mansell hanya menjawab ingat. Hal ini membuat kita penasaran siapa dan seperti apa mereka sebenarnya. Berpindah ke rumah Mansell. Setibanya di rumah, putrinya menceritakan bahwa ia kehilangan gelang kucing miliknya yang kemungkinan terbawa oleh perampok bersama tumpukan uang receh. Mansell pun terlihat kesal dan berencana untuk mencari perampok yang membawa gelang kucing itu, dan ia segera pergi dengan membanting pintu. Mansell pergi ke panti jompo ayahnya untuk mengambil sebuah pistol, peluru dan kartu identitas FBI milik ayahnya.
Mansell mengatakan pada ayahnya bahwa ada yang harus dilakukan malam itu juga. Mansell melanjutkan perjalanan dengan bis kota. Ia mendatangi tempat pembuatan tato di kota itu untuk mencari tato yang digunakan perampok di rumahnya tersebut. Akhirnya Mansell menemukan tempat pembuatan tato perampok tersebut. Mansell menunjukkan identitas FBI-nya, namun orang-orang di situ terlihat tidak percaya dan terlihat akan menyerang Mansell. Mansell pun menawarkan uang kepada mereka untuk bertukar informasi. Salah seorang yang berada di sana tanpa sengaja melihat tato di pergelangan tangan Mansell, dan seketika orang itu ketakutan dan berkata, "Terima kasih atas pengabdianmu." Kemudian orang itu keluar serta mengunci pintunya. Karena kejadian ini, mereka pun melunak dan memberikan informasi yang dibutuhkan Mansell. Tak lama kemudian Mansell tiba di rumah perampok itu dan langsung menyerang salah satu perampok. Perampok tersebut mengatakan tidak tahu mengenai gelang kucing Mansell. Amarah Mansell terhenti ketika mendengar suara tangisan bayi dari pasangan perampok tersebut. Ternyata mereka merampok untuk membiayai pengobatan bayinya. Mansell pun tampak kecewa dan memutuskan untuk pulang dengan menaiki bis kota. Bis kota yang dinaiki Mansell terhenti karena ulah segerombolan anak muda yang sedang mabuk. Gerombolan pemuda itu pun langsung naik bis dan mencoba menggoda mbak-mbak yang ada di bis tersebut. Mansell yang jengkel karena tak mendapatkan gelang kucing anaknya, melampiaskan kemarahan kepada gerombolan pemuda tersebut. Para remaja itu pun menganggap remeh Mansell dengan mengolok-oloknya. Perkelahian pun tak terhindarkan. Remaja yang awalnya penuh tawa karena minuman keras, seketika wajah mereka penuh darah. Wajah mereka pun mulai menunjukkan ketakutan. Di sini terlihat bahwa betapa ngerinya Mansell ketika sedang bertarung dan menunjukkan bahwa Mansell adalah seorang yang terlatih. Keadaan semakin parah ketika salah satu remaja mengambil pistol untuk menembak Mansell. Seketika Mansell semakin emosi dan dengan brutalnya Mansell menghabisi remaja tersebut hingga tak berdaya. Sesampainya di rumah, sang istri terkejut melihat Mansell yang berdarah. Dengan penuh kasih sayang, sang istri pun merawat Mansell yang penuh dengan luka. Scene berpindah ke salah satu pesta di sebuah kafe mewah. Di sana terlihat seorang pria yang sedang berjoget yang bernama Julian. Salah satu mafia yang ada di sana sempat meremehkan kemampuan Julian sebagai bendahara perkumpulan mafia. Hal tersebut memancing emosi Julian. Setelah itu, Julian mendapat telepon dari salah satu anggotanya yang mengabarkan bahwa adiknya telah sekarat karena dihajar seseorang. Seketika itu, Julian menjadi marah dan ingin segera mencari dan melakukan balas dendam. Ternyata, adiknya Julian adalah salah satu remaja yang dihajar Mansell. Julian pun bertanya kepada anak buahnya, perihal ciri-ciri si penyerang adiknya. Dan secara kebetulan, salah satu remaja yang dihajar Mansell, ternyata membawa kartu nama Mansell dan menyerahkannya ke Julian. Bermodalkan kartu nama, Julian memerintahkan salah satu agennya untuk mencari tahu segalanya tentang Julian. Pagi harinya, kelihatan Mansell lebih bersemangat dibanding hari-hari sebelumnya. Sebelum berangkat kerja, Mansell mendapat telepon dari adiknya yang mengabarkan bahwa Mansell dalam bahaya. Adiknya menyarankan supaya Mansell menemui mafia yang bernama Banian untuk mencari info tentang Julian. Ternyata Julian adalah seorang mafia Rusia yang suka menyelundupkan barang-barang antik dan juga sebagai anggota perkumpulan mafia Rusia. Kembali ke Julian, salah seorang anak buah Julian yang diberi tugas melacak informasi tentang Mansell ternyata sudah berhasil mendapatkannya. Tetapi, ketika dia mengetahui siapa Mansell sebenarnya,
Dia langsung memberikan dokumen mengenai Mansell dan memutuskan untuk berhenti serta keluar dari anggota Julian. Dia pergi sambil berkata, Out, no need to pay. Good luck. Julian yang sudah mendapatkan dokumen tersebut, memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Mansell hidup-hidup. Pada malam harinya, Mansell melihat bahwa terdapat banyak mobil di sekitar rumahnya. Ia menyadari bahwa mobil tersebut merupakan kelompok mafia yang memburunya. Mansell segera memerintahkan istri dan anak-anaknya untuk bersembunyi di ruang bawah tanah. Dengan nyali yang besar dan skill bertarung yang mumpuni, Mansell pun siap menghadapi mereka. Don't call 911. Pertempuran pun dimulai. Mansell menghajar satu persatu mafia tersebut. Dan ketika lengah, Mansell pun sempat terkena setruman hingga pingsan. Mansell pun diikat dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Di dalam bagasi Mansell tersadar dan menemukan sebuah pemadam kebakaran. Mansell pun menggunakan pemadam tersebut untuk kabur dari bagasi mobil tersebut. Kemudian Mansell langsung pulang ke rumahnya. Mansell yang merasa terancam, mengingatkan kepada ayahnya supaya lebih waspada. Sesampainya di rumah, Mansell mengeluarkan istri dan anaknya dari ruang bawah tanah. Mereka pun kaget melihat isi rumahnya yang berantakan dan banyak korban. Mansell juga berjanji akan menjelaskan semuanya setelah semuanya berakhir. Mansell juga memerintahkan kepada istrinya supaya sementara waktu pergi dan bersembunyi hingga keadaan aman. Gotta give me something. I will. But I need you to trust me right now. Beralih ke panti jompo. Di sana terlihat anak buah Julian yang hendak menyerang ayah Mansell. Namun ayah Mansell lebih siap menghadapi serangan dan hasilnya sang ayah mampu melumpuhkan mereka berdua dengan sangat mudah. Scene berpindah kembali ke rumah Mansell. Di hadapan para mafia yang sedang terikat, Mansell menceritakan masa lalunya. Mansell bercerita bahwa dia adalah seorang pembunuh bayaran yang menargetkan para mafia yang kebal hukum. Suatu ketika, dengan rasa kasihan dia membiarkan salah satu targetnya tetap hidup. Selang beberapa waktu, ia melihat targetnya yang dibiarkan hidup itu hidup damai dan bahagia dengan keluarganya. Melihat kejadian itu, Mansell pun ingin memiliki kehidupan yang bahagia bersama keluarga. Lalu ia bertekad meninggalkan pekerjaannya dan memulai hidup baru dengan menikah dan memiliki keluarganya sendiri. Di sini baru diketahui bahwa Mansell sebenarnya adalah orang yang berbahaya, hidupnya penuh dengan resiko. Setelah bercerita, Mansell tidak sengaja menemukan gelang kucing milik anaknya yang terjatuh di bawah sofa rumahnya sendiri. Setelah itu, untuk menghilangkan bukti Mansell membakar rumahnya sendiri yang di dalamnya terdapat anak buah Julian. Scene berpindah ke Julian yang semakin marah mendengar bahwa anak buahnya yang dikirim untuk memburu Mansell malah menjadi korban keganasan Mansell. Julian pun memerintahkan untuk menambah pasukan dan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap Mansell. Kembali ke Mansell, yang terlihat membeli gedung tempat ia bekerja. Di dalam gedung, ia mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan sebagai senjata ketika mendatangi Julian. Mansell mendapat informasi mengenai lokasi Julian dari teman barunya yaitu Banian. Mansell pun pergi mendatangi Julian. Sesampainya di sana, Mansell menghabisi anak buah Julian dengan brutal, setiap ruangan dia datangi. Hingga membawa Mansell ke tempat penyimpanan uang dan harta milik para mafia Rusia. Mansell pun membakar semua uang dan harta yang ada di sana. Scene berpindah ke kafe di mana Julian sedang bernyanyi. Di sana terlihat Mansell yang menikmati makan malamnya, lalu Julian mendatanginya. Mansell pun mengancam Julian dengan sebuah bom yang ada di tangannya. Mansell berbincang dengan Julian mengenai tawaran perdamaian. Mansell akan membiarkan Julian hidup asalkan Julian tidak mengusik keluarganya. Dengan sifat arogannya, Julian menolak tawaran Mansell.
Think it over. Setelah berbincang, Mansell pun meninggalkan tempat itu. Julian yang emosinya memuncak memerintahkan anak buahnya untuk mengejar Mansell. Pertempuran tak terhindarkan. Mereka pun saling menembak dan saling menabrak. Hingga kemudian, sampailah Mansell di gedung baru miliknya. Ketika turun dari mobil, Mansell langsung mendapat tembakan dari anak buah Julian yang telah mengejarnya. Ketika terpojok, tiba-tiba Mansell mendapat pertolongan dari saudaranya yang bernama Harry. Ia adalah orang yang selama ini selalu memberi informasi tentang Julian. Tak lama kemudian, muncullah ayah Mansell yang juga membantunya melawan Julian. Dan ternyata, semua keluarga Mansell adalah orang yang terlatih menggunakan senjata, sehingga skill mereka tak diragukan lagi. Benar-benar keluarga yang berbahaya. Peperangan berlangsung hingga ke dalam gedung. Tanpa sengaja, Harry pun terkena tembakan di lengannya. Sedangkan Mansell dan ayahnya juga kehabisan peluru. Dalam keadaan mereka yang terdesak, Mansell pun melakukan aksi nekatnya. Dengan menggunakan sebuah tameng besar sebagai pelindung, Mansell mendekati Julian dengan membawa bom di depan tameng. Seketika itu bom meledak di depan wajah Julian hingga terluka dan meninggal di tempat. Julian pun berhasil tewas di tangan Mansell. Perjuangan tiga pembunuh bersaudara ini akhirnya membuahkan hasil. Scene berpindah ke adegan awal film ini. Mansell berada di ruangan interogasi bersama dua orang agen. I'm nobody. Di akhir cerita, kita diperlihatkan Mansell bersama istrinya sedang melihat rumah yang akan dibelinya. Kemudian, Mansell mendapat telepon dari seseorang yang sepertinya memberikan sebuah misi baru kepada Mansell. Kemudian Mansell bertanya kepada agen perumahan itu, apakah rumah ini mempunyai ruang bawah tanah? Istri Mansell pun sudah mengerti dan bisa menerima pekerjaan Mansell saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini, sampai jumpa di film-film selanjutnya.